Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Infantri Aritonang, NIM 1901011129, Grup E, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Grace Sihombing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar pendidikan. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah suatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung. Maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang bermaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. 2. Ketetapan MPRS nomor 27 strip MPRS tahun 1066 bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN pada tahun 1983 dan GBHN tahun 1988, bab 4 bagian pendidikan berbunyi, Pancasila Nasional berdasarkan Pancasila. TAP MPR nomor 2 strip MPR pada tahun 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional atau yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Yang menjadi fungsi pendidikan nasional yaitu 1. Alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 bab 2 pasal 3 pendidikan nasional berfungsi untuk membangun kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Soal yang kedua saya akan menjelaskan mengapa mahasiswa FIPK khususnya pendidikan agama Kristen harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah suatu sistem di mana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memproses pendidikan yang berjalan dengan tekstur. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga alasan mengapa mahasiswa FIPK harus mempelajari dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu 1.
untuk memberi kita pengetahuan. Dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan banyak memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Pendidikan juga dapat memberi pandangan bagi kehidupan. Yang kedua, dapat membangun karakter. Pendidikan itu sangat penting bagi kita karena tidak hanya memberi kita pengetahuan, akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dan hal-hal yang benar. Pendidikan memupuk kita menjadi individu yang dewasa, individu yang mampu merencanakan masa depan dan mampu keputusan yang tepat dalam hidup. Yang ketiga, memberikan pencerahan. Yang keempat, membantu kemajuan bangsa. Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena kemajuan masa depan bangsa aman di tangan masyarakat yang terdidik. Yang kelima, yaitu untuk karir kita nanti atau pekerjaan untuk masa depan kita. Jika ada perkataan yang bilang bahwa pendidikan itu kurang penting karena sekolah ataupun tidak sekolah tetap susah mencari pekerjaan. Nah, dari itu kita ubah pola pikir kita bawa dengan berpendidikan, kita akan mudah mendapat pekerjaan, tetap berusaha dan berpikir positif. Dari uraian pembahasan tentang mengapa FIPK harus mempelajari dasar-dasar pendidikan adalah hal yang perlu untuk kita pelajari bersama, karena itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui di dalam dunia pendidikan. Dari hal tersebut maka akan terwujud tujuan dari pendidikan itu, yaitu untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan baik. Dan dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sekian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih. Shalom.